Saudara, kita lanjutkan lagi membahas tentang what next setelah diluncurkanlah atau pindahan batu pertama kita pasang untuk mendirikan Institut Tai Chi Nusantara. Seperti yang diajarkan oleh Lao Tzu mengatakan perjalanan ribuan li dimulai dengan ayunan langkah pertama. Dan orang lalu pasti menanyakan, Pak Yusuf, you punya apa? Gablek apa? Kok berani-berani mendirikan sebuah institut Tai Chi Nusantara? Saya berdasarkan pada buku yang saya tulis pada tahun 1986 ya, buku Tai Chi Chuan Irama Kehidupan 88 jurus menaklukkan naga ya. Dan siapa tahu bisa membayangkan bahwa tahun 2026 JT mencanangkan atau UNESCO melalui Jet Li menayangkan tentang Tai Chi Chuan untuk dunia. Ditetapkan pada tanggal dan supaya diperingati setiap tanggal 21 Maret. Ya. Saya mau coba mengkilas balik buku saya yang terbit pada 1986 ini toh. Dia diterbitkan pada bulan Agustus 1986. Bulan Oktober terbit lagi tahun 1986. Jadi Agustus, September, Oktober 3 bulan itu udah terbit lagi. Setelah itu setahun kemudian Agustus 1987 terbit lagi cetakan ketiga. Lalu berhenti sejenak 1991 terbit lagi cetakan keempat. Dan cetakan kelima terbit pada Juli 1995. Ya. Jadi atas dasar ini saya merenungkan, wah kalau begitu ide-ide dalam buku ini bisa diterbitkan atau bisa menjadi inspirasi untuk berdirinya sebuah institut Tai Chi Nusantara. Ya, mengapa? Karena ternyata ide dasarnya mengikuti konsep yang ada di dalam buku ini bahwa perjalanan ribuan li dimulai dengan langkah pertama. Atau setiap hari satu langkah meskipun perjalanan masih ribuan li. Jadi yang dipentingkan adalah tekad, bukan dukungan politik atau ekonomi atau apa. Enggak, tekad dulu. Nah ini persis yang terjadi pada saat Yudi Latif menulis sebuah artikel di Harian Kompas mengatakan setelah dia mengunjungi Tiongkok, lalu apa kembali dan menuliskan pengalamannya di Tiongkok itu bahwa bagaimana Deng Xiaoping itu menggerakkan Tiongkok itu yang sekarang dilanjutkan oleh penerusnya Xi Jinping. Deng Xiaoping yang menerima warisan dari pendulunya Mao Zedong yang sangat sentralistik, semua dikuasai oleh negara dan tidak ada perusahaan swasta pun apa alat produksi yang boleh dipegang swasta. Maka Deng Xiaoping mendatangi rakyatnya itu dan mengatakan,
Lo tanah di sekitar rumahmu itu mampu. Yuk apain? Didiamin aja atau ditanamin untuk mencari membiayai kehidupanmu. Ya, lalu petaninya mulai bicara, oh ini, dan boleh Deng Xiaoping, lantas mau dijual kemana? Ya biasanya ada oh, apa pedagang pengepul itu kumpul-kumpul barang-barang sayuran ini yang disuka dibawa kemana? Oh ke kota sana. Nah kalau saya bikinin kasih modal untuk menanam dan saya bikinin jalan, kamu tertarik nggak? Uh, Tani itu macam banget. Oke, besok pagi kita mulai. Yuk kerjain, saya bikinin jalan, saya gua kasih uang kamu modal, saya bikinin jalan supaya kamu bisa gampang pergi ke sana dan menjualnya itu. Harganya berapa? Wah, untungnya banyak banget. Ya. Nah, oke, mulai tak gitu. Nanti kalau hasilnya kamu dapat dari menjual itu jangan di store kayak masa lalu pada koperasi atau apa gitu, lembaga negara dan kamu hanya dikasih upah menurut prinsip from each according to his ability. Jadi seseorang dituntut kemampuannya untuk mengerjakan to each according to his need. Ya, dibayar sesuai dengan kebutuhan dia seperti UMR gitu ya. Dan lalu semua orang pada malas kan di masa lalu karena antara orang yang seorang profesor atau ahli bidang apa sama seorang tukang kebun itu dibayar sama itu his need. Dan kita harus berubah menjadi according to his deed, ada prestasinya. Dan itu simpan uang itu sendiri dan nanti kamu pakai untuk memperluas terus sawah kamu untuk. Nah terjadilah begitu sehingga mengantar negara tirai bambu ini dari keterbelakangan menuju ke depan. Dan lalu selanjutnya gimana? Apakah kita mau tertutup terus atau diluaskan pasarannya ke seluruh dunia itu? Ada yang shopping memutuskan yang disebut terbuka atau mati, ya toh? Dan dengan konsep gaipang itu dibukalah negara Tiongkok itu mendatangkan industri dari luar semua. Orang bahkan investasi di sana. Dan orang itu tertarik karena di situ biaya bikin pabrik murah, didukung pemerintah, tanahnya disediakan, dan juga buruhnya masih murah. Dan kalau buruh yang jumlahnya 1 miliar lebih itu, atau rakyatnya 1 miliar itu kaya, atau penghasilannya bagus, dia menjadi pasaran pertama dari produk yang dibuat di sana. Jadi banyak investor datang. Karena begitu pabriknya memproduksi, keluar dari pabrik, udah langsung ada yang beli. Karena itu dia berkembang pesat. Terus ini ditancap oleh Xi Jinping sehingga mencapai menjadi dalam posisi menjadi negara seperti sekarang ini. Nah, jadi sebenarnya mulai dari ide, ya.
ide menjadi penting. Dan ide itu hanya jangan diomongkan aja, tapi in action. Ya. Nah, ketika sampai kepada hal kesehatan, membangun kesehatan, dia gerakkan masyarakatnya hanya dengan cerita pendek aja. Nah, satu hari seorang kaya raya yang menderita sakit dan menemui seorang tabib yang apa eh, nggak berhasil mengatasi ini dia itu pesan penyakitnya toh, lalu dia minta gimana ini tabib itu dokter atau sinsek, saya harus berobat, kalau bisa saya mau berobat ke Huang Ti aja, penemu apa tradisional Chinese medicine. Ya, dia yang mengumpulkan kitab-kitab itu tentang Nai Ching Suen loh. Di mana dia tinggal? Saya mau ke sana, berapapun ongkosnya. Si siapa? Si tabib itu mengatakan, aduh, orang itu sudah mati ribuan tahun lalu. Rumahnya apalagi, saya udah nggak jelas. Wah, kalau begitu kemana? Apakah saya tidak sebaiknya pergi ke Heraklit, apa Heraklitus ya, maaf, Hippocrates ya, kedokteran medisin itu modern dari barat tuh. Wah, itu juga sama aja. Sudah meninggal ribuan tahun lalu. Dan rumahnya apalagi juga nggak jelas. Nah, lantas yang mana saya mesti harus berbuat ini? Dengan kekayaan yang saya punya ini kan, saya harus beli kemana ini kesehatan? Si guru itu mana? Nah, itu hanya perlu semuanya tersedia di kamu punya dapur dan pelataran di depan kamar tidurmu itu. Ya, atau bahkan di dalam kamar tidur dan kamu tinggal buka jendelanya. Loh kok sampel itu smell banget ya? Ya, karena di dapur itu kamu menyediakan makananmu. Mulailah dengan diet dan di depan rumahmu, di depan kamarmu itu kamu bisa berlatih Tai Chi. Gak usah perlu lapangan sepak bola, tenis, badminton, segala macam peralatan apa. Itu hanya butuh satu langkah ke depan, satu langkah ke belakang, satu langkah kiri kanan. Itu aja, space itu cukup. Sehingga mau kaya atau miskin, ya bisa kerjakan itu semua. Ya, oke. Dan dengan semangat ini kita mau mencoba mengayunkan langkah pertama menuju berdirinya Institut Tai Chi Nusantara. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan berikutnya.